wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan bank. Pada materi laporan keuangan bank ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian laporan keuangan bank, yang kedua, tujuan laporan keuangan bank, yang ketiga, jenis-jenis laporan keuangan bank, yang keempat, komponen laporan keuangan bank, dan yang kelima yaitu akun yang terdapat pada laporan keuangan bank. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah pada tahu nggak nih tentang laporan keuangan bank? Yuk simak video ini sampai habis. Langsung saja, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian laporan keuangan bank. Jadi, laporan keuangan bank ini merupakan suatu laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen bank terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank. Adapun tujuan dari laporan keuangan bank itu sendiri yaitu yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keuangan perusahaan, perolehan usaha perusahaan dalam jangka periode akuntansi tertentu. Dan tujuan yang kedua yaitu membantu pihak yang memiliki kepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi atau potensi perusahaan disesuaikan dengan keperluan. Adapun jenis-jenis dari laporan keuangan bank itu sendiri yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laporan keuangan bulanan, di mana laporan keuangan bulan ini merupakan laporan keuangan yang disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun. Dan pada laporan keuangan bulanan ini merupakan gugusan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang atau perwakilan bank. Yang kedua ada laporan keuangan triwulan. Pada laporan keuangan triwulan ini, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap 3 bulan, misalkan di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, pada laporan ini harus disajikan sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mempublikasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, pedoman akuntansi perbankan Indonesia, dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan itu sendiri merupakan laporan keuangan yang dirilis setiap tahun yang berfungsi untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Sehingga dengan adanya laporan keuangan tahunan ini, baik nasabah maupun publik bisa mendapatkan gambaran tentang kinerja dan performa bank di tahun tersebut. Selain itu, laporan keuangan tahunan akan menumbuhkan transparansi, juga akan disampaikan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham, serta lembaga lain yang terlibat dalam perkembangan suatu bank tersebut. Adapun komponen-komponen laporan keuangan bank, yang pertama adanya laporan neraca bank. Laporan neraca bank merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban, atau hutang, dan juga modal dari suatu perusahaan. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada laporan komponen neraca bank ini, yang pertama ada penempatan Bank Indonesia. Penempatan Bank Indonesia yang disajikan secara terperinci, hal ini dilakukan agar bisa menginformasikan tentang posisi giro BI dan SBI yang dimiliki suatu bank yang nantinya akan bersangkutan dengan sumber likuiditas. Yang kedua adanya giro. Dalam laporan neraca bank, disajikan dalam mata uang asing dan rupiah secara terpisah, agar bisa memudahkan user untuk mendeteksi net open position. Yang ketiga, adanya surat berharga dan obligasi. Disajikan menurut durasi waktu kepemilikannya, supaya bisa mendeteksi jumlah yang difokuskan untuk mencari pendapatan dan jumlah yang bisa menjadi sumber likuiditas melalui perdagangan obligasi. Selain itu, surat berharga dan obligasi ini juga disajikan terpisah menurut valuta asing dan rupiah, sehingga bisa mudah mendeteksi net open position. Selanjutnya kredit.
Kredit merupakan aktiva yang paling sensitif. Kredit disajikan secara terpisah menurut keterkaitan dan ketidakketerkaitan kredit dengan bank, dengan tujuan untuk pengawasan bank harus lebih dengan tujuan untuk pengawasan kinerja bank. Dengan adanya pemisahan tersebut, bank harus lebih transparan sehingga nantinya bisa membuktikan jika ada kemungkinan pelanggaran BMPK. Yang kelima ada pos deposito. Pos deposito ini disajikan dengan memisahkan antara deposito pihak terkait dengan bank dan pihak lainnya dengan tujuan untuk mendeteksi terjadinya penghimpunan dana yang berasal dari kelompok perusahaan sendiri. Deposito yang besar menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat. Namun, jika berasal dari kelompok perusahaan itu sendiri, maka bisa berbahaya jika suatu saat dana tersebut ditarik. Yang keenam, adanya penyisihan penghapusan aktiva. Pada penyisihan penghapusan aktiva ini yang disajikan terpisah menurut jenis aktiva produktifnya, dengan tujuan agar bisa mendeteksi kualitas dari aktiva produktif masing-masing jenis aktiva produktif. Besarnya penyisihan aktiva produktif akan mencerminkan kualitas aktiva produktif. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah pendapatan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan laba rugi bank, biasanya disajikan dalam bentuk multiple step atau berjenjang. Pendapatan bunga bersih akan diketahui setelah menghitung pendapatan bunga dan biaya bunga. Dan jumlah pendapatan bunga bersih akan mengidentifikasi tentang tingkat penyebaran yang terjadi di bank. Selanjutnya ada laporan komitmen kontingensi. Laporan komitmen kontingensi ini juga dikenal dengan rekening administratif yang mana disajikan terpisah antara komitmen dan kontingensinya. Untuk mempermudah deteksi transaksi off balance dan posisinya, komitmen dan kontingensi dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut, serta memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Dengan adanya laporan komitmen kontingensi ini, maka masyarakat bisa mengetahui para pengurus bank dan juga sejauh mana integritas pengurus dan pemilik bank tersebut. Selanjutnya yaitu akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan bank. Jika dilihat dari yang pertama aktiva, yaitu ada akun kas, penempatan pada Bank Indonesia seperti Giro BI, SBI, dan lainnya. Giro bank pada bank lain, yaitu dalam bentuk rupiah dan valuta asing, lalu penempatan pada bank lain dalam bentuk rupiah dan valuta asing, PPAP atau penyisihan penghapusan aktiva produktif, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, jika dilihat dari rupiah ada yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo, dan dari valuta asing bisa diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo. Selanjutnya ada PPAP, surat berharga yang dimiliki, obligasi pemerintah yang diperdagangkan, adapun tersedia untuk dijual dan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu ada surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dalam bentuk rupiah atau valuta asing, lalu PPAP, surat berharga yang dibeli dengan janji yang dijual kembali, lalu tagihan derivatif, lalu ada PPAP tagihan derivatif. Lalu kredit yang diberikan dalam bentuk rupiah dan valuta asing, jika dalam bentuk rupiahnya ada pihak yang terkait dengan bank, ada pihak lain, dan menurut valuta asingnya ada pihak terkait dengan bank dan pihak lain, ada PPAP kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, PPAP tagihan akseptasi, penyertaan, PPAP penyertaan, pendapatan yang masih akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, aktiva pajak tanggungan, aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, agunan yang diambil alih, dan aktiva lain-lain. Selanjutnya pasifanya yaitu ada giro dalam bentuk rupiah dan valuta asing, ada kewajiban segera lainnya, tabungan, simpanan berjangka yaitu dalam bentuk rupiah yaitu pihak terkait dengan bank dan pihak lain, ada dalam bentuk valuta asing dari pihak terkait dengan bank ataupun pihak lain, adanya sertifikat deposito dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, simpanan dari bank lain, surat berharga yang dijual dengan janji yang dibeli kembali,
kewajiban derivatif, kewajiban akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, pinjaman yang diterima dalam bentuk rupiah dan valuta asing, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, kewajiban sewa guna usaha, beban yang masih harus dibayarkan, taksiran pajak penghasilan, kewajiban pajak tanggungan, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, hak minoritas, ekuitas seperti modal di setor, agio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih penilaian kembali aset tetap, pendapatan komprehensif lainnya, dan saldo laba rugi. Ini adalah salah satu contoh laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mega Tbk dan entitas anaknya. Mungkin dari PPT ini tidak terlihat jelas. Jika teman-teman ingin tahu atau penasaran dengan bentuk laporan keuangan bank, teman-teman bisa mengaksesnya di internet. Itu banyak banget loh contoh-contohnya. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.